Selamat siang, guru-guru hebat. Semoga kita sehat selalu dan selalu mengingat protokol kesehatan ya. Saya, Ibu Erika, dari SMA Negeri 62 Jakarta, akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Contoh soal AKM numerasi. Ya, nah, contoh AKM numerasi akan saya jelaskan. Di tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sekarang kita sedang lakukan, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Menurut Menteri Nadiem, AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. AKM sendiri akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN. Sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. 1, yang biasa kita lakukan, pilihan ganda, yaitu memilih satu jenis benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, memilih lebih dari satu jawaban benar dan satu soal. 3, menjodohkan. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan yang kelima, uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menyelesaikan atau untuk menjelaskan jawabannya. Contoh soal AKM numerasi. Nah, satu pemahaman konsep. Ini ya, setiap material, misalnya nih, waktu dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian materi sampah berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut ini merupakan contoh tabel waktu dekomposisi sampah organik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari uraian kita tadi, maka sampah organik lebih ramah terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Beberapa dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai itu merupakan pertanyaan. Nah, jadi kita membuat option jawaban ada 5. Yang pertama, A misalnya 100 tahun, B 250 tahun, C 375 tahun, D 475 tahun, dan E 575 tahun. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, perhatikan data pada diagram batang di atas. Nah, waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintesis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi pupuk sekali pakai kurang dari kulit sintesis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Nah, perhatikan pilihan jawaban di atas. Nilai yang berkisar di interval
400 dan 500 adalah pilihan D, yaitu 475 tahun. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan mengenai pengolahan popok tadi adalah D. Nah, kemudian aplikasi konsep. Aplikasi konsep yaitu beberapa waktu yang sudah ada dalam bentuk diagram batang tadi, misalnya kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 minggu, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Nah, perhatikan diagram A dan B berikut ini. Nah, dari sini kita lihat waktu dekomposisinya. A, kertas tisu, kemudian B, kulit jeruk, sisa apel. Nah, seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, 1, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram tadi ya. Yang kedua, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Yang ketiga, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Yang keempat, perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Jawabannya, berdasarkan tabel di atas bahwa waktu dekomposisi kertas tisu ada 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi, selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Jadi, selisih waktu dekomposisi pada diagram B adalah 3 bulan. Jika diperhatikan, satuan unit waktu dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan diagram B. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Nah, demikian ya. Demikian pembahasan contoh soal angka numerasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih.